Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Ruang Bicara dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami Ruang Bicara. Hari ini kita mencoba untuk menyajikan kembali pembahasan yang baru kepada rekan-rekan semua. Nah, Anies ini merupakan panjangan daripada Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Nah, seperti itu. Hari ini kita sudah bersama dengan deklaratornya. Nah, bersama Bang Laode Basir ya. Nah, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang di sini. Ya. Wah, ini merupakan satu kehormatan buat kami Bang. Jadi yang mestinya mengucapkan rasa terima kasih tersebut adalah dari kami Ruang Bicara gitu, karena kita mengetahui secara bersama bahwa dalam situasi seperti ini tentu Abang menjadi buronan gitu. Semua media mencari Abang, kita tahu hal itu gitu. Apalagi kita dikejutkan dengan berbagai macam pemberitaan seketika Anies ini dideklarasikan gitu bahwa Laode Basir ini rupanya ini gitu. Laode Basir itu ternyata ini. Begini latar belakang seorang Laode Basir yang merupakan deklarator daripada Anies itu. Padahal itu tidak penting dan mestinya bukan itu yang dikejar. Ya. Yang harus dipertanyakan, didiskusikan ke ruang publik itu adalah kenapa saya mendeklarasikan Anies, siapa itu Anies, betul. Mengapa kita mendukung Anies. Jadi lebih pada simpulan-simpulan kami dalam komunitas Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, kenapa menyatakan Pak Anies itu layak untuk dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Baik, ini sebenarnya yang ingin kami tanyakan tuh Bang, karena Anies ini kan bukanlah kemudian secara langsung kita dapat menerka bahwa betul dia mendukung seorang Anies Rashid Baswedan gitu ya. Anies ini kan sapaan tadi, pelafalan daripada Aliansi Indonesia Nasional, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera gitu. Disingkat Anies gitu. Makanya menjadi satu pertanyaan gitu, walau sebenarnya sudah tersampaikan di media-media lainnya gitu, bahwa Anies ini sebagai wadah yang kemudian mendorong Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, untuk dicalonkan untuk menuju 2024. 01 Indonesia, kira-kira seperti itulah Pak. Kurang lebih ini penonton kami kebanyakan adalah aktivis. Baik itu dari HMI, kami maupun juga dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, penonton PMI kita semua juga ya. PMI semua. Jadi teman-teman aktivis banyak gitu yang menonton Ruang Bicara. Nah, kira-kira motif daripada Anies ini dibentuk adalah untuk apa? Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah betulkah kemudian Anies ini dibentuk adalah untuk betul-betul mendorong Anies Rashid Baswedan sebagai 01 Indonesia? Nah, itu yang kedua gitu. Yang ketiga mungkin akan nantinya sekaligus dijawab oleh Abang gitu ya, bahwa apakah betul kira-kira Anies itu merupakan salah satu figur publik yang kemudian layak harus didorong menjadi 01 Indonesia, sedangkan yang lain tidak. Nah, mungkin silakan Bang. Oke, saya coba rangkai 3 pertanyaan tadi dalam satu jawaban lah gitu. Saya mulai dari yang kedua. Ya, jadi Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ya ini dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mendorong Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia di kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Jadi pasti betul, karena maksud pembentukannya adalah untuk mendorong itu. Jadi betul untuk mendorong Pak Anies. Motif kami didorong kan begini, lahirnya Anies ini adalah dimulai, atau lahirnya deklarasi kemarin kita mulai dari sebenarnya ujung dari rangkaian diskusi kami terkait dengan 4 tahun kepemimpinan Pak Anies di Jakarta. 4 tahun itu jatuh tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2021 kemarin. Dan kami deklarasi di tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober itu kalau tahun 2024 nanti itu adalah tanggal pelantikan
presiden dan wakil presiden baru. Okay. Jadi kami deklarasikan tepat 3 tahun jelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Pemilunya sendiri dalam rancangan tapi yang belum putus kalau kita banyak di media itu bahwa KPU akan merencanakan Pilpres dan Pileg itu pada bulan Februari 2024. Jadi kita punya waktu kurang lebih 2 tahun lah ya, 2 tahun lebih untuk sosialisasi. Kami ini adalah relawan namanya aliansi. Karena dia aliansi, maka sudah barang tentu dia adalah gabungan dari orang-orang yang tentu punya komunitas sebelumnya. Saya punya komunitas, teman saya ber-30 yang hadir di dalam deklarasi itu pasti mengerucut punya aktivitas-aktivitas keorganisasian. Contoh saya misalkan, katakanlah punya aktivitas sosial hari ini. Abang misalkan, nama organisasinya misalkan A, saya misalkan B. Organisasi kita berdua dalam konteks hari ini misalkan ada ART-nya mengatur untuk tidak bisa terjun dalam aktivitas politik. Nah, maka kami kemudian beraliansi, berkumpul, bagaimana kalau kita membentuk satu komunitas. Sementara kita punya satu tujuan. Hasil diskusi kami tadi bahwa Pak Anies ini berhasil. Keberhasilan ini harus kita umumkan kepada publik supaya orang mengenal Anies tidak hanya Anies itu orangnya seperti ini, fotonya begini, sering bagi-bagi sembako, bukan itu. Kami lebih lari pada substansi demokrasi. Ya, mengapa memilih Anies? Karena dia berhasil memimpin Jakarta. Apa contoh keberhasilannya? Ini yang kita banyak publish, umumkan kepada masyarakat. Saya misalkan sebelumnya mendukung Pak Jokowi. Kenapa mendukung Pak Jokowi? Bagi kita orang Timur, kaum duafa, ya, melihat Pak Jokowi ini adalah bagaimana representatif kita bahwa ternyata untuk menjadi presiden tidak mesti harus anaknya presiden, anaknya pejabat, anaknya orang kaya. Ya, Pak Jokowi kan dari pengusaha mebel kecil-kecilan, kemudian menjadi besar, kemudian menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden. Ya, Pak Anies ini hari ini kalau kita lihat juga betapa kepeduliannya terhadap masyarakat kecil besar. Saya sebut contoh misalkan, saya kebetulan orang dari Indonesia Timur masuk Jakarta sehingga di sekitar Tanah Merah. Baru Gubernur Anies lah yang kasih IMB itu terhadap Tanah Merah. Di sana itu air susah. Sekarang baru Gubernur Anies lah. Ya, air di Jakarta yang 25.000 per meter kubik menjadi sangat murah sekarang, hanya sekitar 1.000 lebih. Ya, gitu. Atau contoh misalkan kita lihat pada bagaimana kepedulian Anies pada hal yang sifatnya non fisik terhadap pendidikan misalkan. Beliau memberikan KJP plus terhadap warga Jakarta yang kurang mampu, tapi bagaimana dijamin proses pendidikannya. Begitu pula pada mahasiswa yang berprestasi, ya, diberikan KJMO, pelayanan kesehatan, diberikan juga pelayanan yang maksimal. Ini kan keberpihakan. Jadi Pak Anies itu selalu menyampaikan kepada kita ada ide, ada gagasan, diturunkan pada desain operasional, kemudian sampai pada tataran teknis menjadi sebuah program kerja. Ya. Nah, ini kita melihat ada sebuah keberpihakan, ada keadilan yang diperjuangkan oleh Pak Anies di sana, ada kesetaraan yang hendak disampaikan oleh Pak Anies di sana. Contoh kasus misalkan, saya bicara kesetaraan, kenapa Pak Anies sampai harus bangun itu trotoar begitu bagus, ya, supaya nyaman pejalan kaki? Kan ada ide yang mau disampaikan. Apa idenya? Satu, bahwa alat transportasi yang pertama kali dimiliki oleh umat manusia sebagai pengguna jalan itu adalah kaki. Yang kedua, ketika kita berjalan itu di situ terjadi kesetaraan. Sama, di trotoar itu kan tidak memandang mau pangkatmu setinggi apa, mau kamu hanya pedagang kopi. Ketika berjalan setara. Ketika kita berkumpul di sana, ada interaksi sesama warga. Dari yang pangkat tinggi sampai yang pangkat rendah, dari yang jabatan tinggi sampai jabatan rendah, dari yang kaya sampai yang kaum marhaen seperti kita ini. Jadi saya ingin menyatakan bahwa dukungan kami kepada Anies adalah dukungan kaum marhaen kepada Anies. Indonesia sudah punya
cerita banyak tentang presiden, ya, punya presiden seorang pejuang, ya, pendiri bangsa. Kita sudah katakanlah Pak Soekarno, kita punya pengalaman, punya presiden seorang tentara, Pak Soeharto, Pak SBY, kita punya pengalaman seorang presiden politisi, Bu Megawati, kita punya pengalaman punya presiden ulama, Pak Gus Dur, kita punya pengalaman juga punya presiden seorang ilmuwan, teknokraktik, Pak B.J. Habibie, punya pengalaman seorang presiden dari pengusaha, ya, Pak Jokowi sekarang. Betul. Sekarang saatnya untuk menata bangsa ini. Kita punya presiden dari seorang pendidik. Apa keunggulan seorang pendidik? Pendidik itu tidak membedakan muridnya, menyetarakan muridnya. Dia berusaha mengayomi seorang muridnya. Bagaimana muridnya semua terentahkan, ya. Mau yang nakal tetap muridnya, mau yang cerdas, pintar, soleh tetap muridnya. Dia berusaha untuk bimbing semua ke satu jalan. Hari ini berseliweran, cebong lah, kampret lah. Saya tidak pernah masuk dalam perdebatan itu. Ya, Anies tidak pernah melaporkan warganya karena memang karakter guru begitu. Saatnya saat ini kita punya pemimpin, seorang pendidik, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke, kan ini adalah murni komunitas politik. Betul. Kerelawanan lah. Ya, tapi itu tadi politik karena memang di situ ada figur yang dimunculkan di situ, Maka yang kemudian ingin kami tanyakan adalah Anies Rashid ini kan bukanlah kemudian satu-satunya pemimpin gubernur di Indonesia, ya kan? Walau sebenarnya dia ini memimpin gubernur Indonesia, DKI Jakarta, orang filmnya dia adalah gubernur Indonesia gitu, ya kan? Karena kalau menjadi gubernur DKI berarti gubernurnya para gubernur-gubernur yang ada gitu. Namun di antara para figur-figur tokoh-tokoh ini pun juga ada gitu. Tapi kami berkesimpulan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah yang terbaik di antara yang baik. Indikatornya banyak, misalkan permasalahan integritas, ya, yang diungkap oleh banyak peneliti, terutama ketika yang diteliti itu adalah kaum intelektual, para tokoh masyarakat. Simpulannya adalah bahwa yang punya integritas tertinggi itu adalah Anies Rashid Baswedan. Kedua, rekam jejak misalkan dari presiden ke presiden, ya. Ketika Pak Anies sudah banyak di Indonesia, kalau kita melihat lembaga-lembaga ad hoc, ya, salah satu di antara yang abang sebut tadi, tokoh-tokoh yang abang sebut tadi, yang banyak diperankan di lembaga ad hoc, ya. Ketika misalkan ada masalah di KPK, cicak buaya dulu penyelesaiannya seperti apa, pembentukan banyak lembaga ad hoc, itu selalu melibatkan Anies. Kenapa Anies dipilih? Karena dia punya integritas. Hari ini kita butuh pemimpin yang seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan, semua kita kaji, tetapi ada banyak keunggulan, ya, yang dimiliki oleh Pak Anies dibanding yang lain. Baik, artinya gini Bang, kalau cuman misalkan keterlibatan Anies Rashid Baswedan di dalam pembentukan lembaga-lembaga itu salah satu contoh, bukan cuman. Iya, ya, maksudnya gitu ya. Sebagaimana KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana di situ keterlibatan Anies ada gitu ya. Nah, ini adalah personal branding daripada seorang Anies itu sebagai seorang gubernur yang cakap dia, ya, smart gitu, dikenal gitu. Tapi kemudian Anies itu bukanlah satu-satunya gubernur yang kemudian dipandang sebagai gubernur yang cakap dan smart gitu ya. Ada juga Ganjar, ada juga gubernur Jawa Barat gitu ya. Kami kan sudah melakukan kajian. Sebelum deklarasi itu kan ada kajian, ada diskusi, refleksi 4 tahun kepemimpinan. Tentu itu kita lihat, kita pertimbangkan. Hasil survei kita baca. Berarti pembahasannya tadi cuma seputar pada Anies gitu ya? Tidak pada mayoritas 80% membahas Anies, tetapi yang lain pun logikanya saya balik kepada Adinda misalkan, kepada Bang ya, gitu ya. Coba sebutkan pada saya, ya, capaian Pak Ganjar misalkan. Capaian Pak Ganjar. Nah, kan sangat susah untuk kita, masih susah lah. Kan gitu, mulai dari fisik sampai non fisik misalkan. Seberapa sering abang itu menetap di Jawa Tengah untuk kemudian melihat? Tapi kan yang paling kami angkat waktu itu mereka ini semua calon-calon ini kan punya media sosial.
saling memposting apa yang sudah dilakukan, apa yang diperbuat. Dari situ kami rangkum, kami hadirkan dalam bentuk kertas karyanya yang diposting, yang diupload di berbagai media sosialnya. Kami kan punya itu, meneliti itu, mengkaji itu, supaya kita juga berusaha untuk objektif kan gitu ya. Tetapi memang baik fisik maupun non fisik, ya Pak Anies jauh lebih punya keberhasilan. Contoh kasus misalkan hal-hal yang paling terungkap adalah penghargaan dari lembaga kredibel. Baik Kementerian Dalam Negeri, ya, Kementerian Transmigran, banyak kementerian maupun lembaga dunia misalkan. Atau misalkan ketika dalam forum-forum dunia misalkan, kenapa yang diundang Pak Anies lagi? Apakah gubernur di Indonesia hanya Pak Anies? Tentu lembaga-lembaga tadi, kementerian-kementerian tadi pasti punya instrumen juga yang kredibel. Kita tidak bisa perdebatkan itu. Penghargaan misalkan tentang tata kelola pemerintahan yang kredibel, Jakarta nomor 1 didapat oleh penilaian dari BPK 3 tahun berturut-turut Jakarta kepemimpinannya Pak Anies. Atau yang kemarin baru didapat tentang tata kelola kampung, ya. Kemarin malam itu diumumkan Pak Anies lagi di media sosial para ini itu ada. Kalaulah kemudian Pak Anies kita citrakan dia smart, ya, dia pintar, dia humble, bukan berarti dia tidak sederhana kan? Kalau abang menyatakan bahwa Pak Ganjar sering ketemu petani dulu apa kan? Ya, maksudnya kan personal branding daripada para tokoh-tokoh ini kan dikenal dengan seperti makanya itu. Saya sampaikan kepada teman-teman, ya suatu saat mudah-mudahan kita munculkan lebih awal ke depan ada perdebatan yang sifatnya konstruksif, objektif kan gitu ya, rasional di antara pada semua relawan pendukung kan gitu ya. Jadi nanti kan ada pemaparan juga dari timnya yang lain, yang enggak saya kan gitu ya. Saya timnya Anies akan menyatakan begini, bisa jadi ada sanggahan juga dari Anies, saya akan paparkan, akan terima itu semua. Jadi itulah dasarnya kenapa kami mencalonkan Anies. Dan kemudian ya buat apa kita sepakat, buat apa kita membranding yang lain, toh yang kita calonkan Anies. Kan ini relawannya Anies, namanya Anies. Iya. Baik, sebagaimana apa yang kemudian kita angkat hari ini, apa kata Anies gitu. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah apakah kemudian Anies ini dibentuk adalah atas dasar dorongan daripada seorang Anies Gubernur DKI untuk kemudian menjaga elektabilitasnya pasca dia menjadi Gubernur DKI, ataukah kemudian ini inisiatif hanya untuk memunculkan wacana publik saja gitu dari abang dan yang lainnya gitu. Inisiatif kami. Murni inisiatif kami warga, kami lakukan juga secara mandiri. Warga yang terkomunitas tentu tergabung dalam komunitas Anies, ya. Karena simpulan bahwa beliau berhasil, kita punya kepentingan, kita punya kewajiban. Teman-teman mahasiswa, adik-adik semua pasti punya kepentingan, harusnya punya tanggung jawab. Ketika ada orang baik, jaga orang ini, ya. Dorong orang ini supaya menjadi pemimpin Indonesia. Kita butuh, ya, orang yang seperti itu untuk menjadi pemimpin, baik itu di levelnya nasional, di daerah, sampai ke bawah. Tapi apakah kemudian itu tidak merupakan pilihan yang subjektif gitu? Nah, toh kenapa di situ begitu mengevaluasi kepemimpinan Anies untuk memimpin DKI Jakarta, Anies langsung didorong untuk memimpin Indonesia gitu, maju untuk memimpin Indonesia. Padahal untuk memimpin Indonesia tidak hanya saja sebagaimana mengelola DKI Jakarta gitu ya. Kenapa? Jadi begini, mengevaluasi itu kan melakukan refleksi. Ya. Padanannya nanti ujungnya kan harus ada proyeksi. Kan gitu. Setelah refleksi mau diproyeksikan apa enggak? Ini hasil refleksinya bagus. Kemudian kita proyeksikan. Baik. Tadi saya sampaikan bahwa ini murni kegiatan kami mandiri. Teman-teman yang konsen pada kajian menghasilkan pemimpin yang menjanjikan di masa depan, pemimpin yang kuat ya, dalam menghadapi masa new normal ini. Hasil kajian kami, simpulan kami bahwa di Jakarta Pak Anies berhasil, itu hasil refleksi kami, proyeksinya beliau kita calonkan. Maka sebagai tanggung jawab sosial ya kita tidak punya kepentingan Pak Anies tahu atau tidak. Jadi saya tidak minta izin, tidak menginformasikan, tidak bersurat atau sowan. Kalaupun pada akhirnya beliau tahu, mungkin beliau tahu dari media. Tetapi saya mengajak teman-teman yang punya kepentingan sama, yang punya kesimpulan sama, yang melihat hasil produknya Pak Anies,
Ya, selama 4 tahun dan jelang 5 tahun di Jakarta ini, ayo sama-sama kita gaungkan keberhasilan Pak Anies. Ya, teman-teman lihat sendiri lah, ketika jalan-jalan misalkan di Bundaran HI, dulu seperti apa, sekarang seperti apa, kan gitu. Ketika jalan-jalan misalkan ke Monas, dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Atau misalkan teman-teman misalkan lihat, tanya teman-temannya yang kuliah di sini, orang Jakarta lah, warga negara Jakarta, KTP Jakarta, yang kuliah, yang tidak mampu, sekarang kan mereka kuliah semua, ini dapat kemudahan-kemudahan. Ya, atau paling tidak misalkan ketika kemarin pada masa pandemi, ya mungkin kalian juga dengar lah dari anak rantau, ada nggak bantuan terhadap mahasiswa rantau? Kan ada. Tapi untuk kita sejauh ini belum kan permasalahan tahu atau tidak kan gitu ya, tetapi itu ada. Kan gitu, yang informasi kan coba tanya-tanya. Tapi nggak cair ke bawah gitu. Bukan nggak cair, nggak nyampe ke Anda karena Anda mungkin nggak tahu kan gitu, sehingga Anda tidak memproses itu kan. Bukan penduduk DKI juga. Loh, saya punya KTP DKI. Oh, udah dianggap mampu berarti. Saya warga DKI. Sudah dianggap mampu berarti. Ini mungkin menyoal soal masalah tadi, bahwa Abang secara tegasnya mengatakan bahwa deklarasi ini dilakukan atas mandiri gitu ya, dorongan sendiri dan tanpa ada dorongan Anies Rashid Baswedan gitu. Nah, saya ingin menanyakan tuh begini Bang, apakah kemudian setelah deklarasi itu kurang lebih kan beberapa hari ini kan gitu, apakah kemudian sampai sekarang itu belum ada sowan ke Anies Rashid Baswedan? Justru saya, ataukah sudah ada pertemuan-pertemuan saya menjaga etis moral saya untuk menghindari itu. Ya. Tidak kita ketemu saja sudah dibahas macam-macam, diolah macam-macam. Contoh, teman-teman buka di media sosial, betul. Ya, saya pakai seragam, ya, dibilangnya saya ada di belakang itu. Tadi saya punya cita-cita datang ke sini pakai baju Messi gitu atau Ronaldo, supaya juga nanti dibilangnya Messi dan Ronaldo di balik Anies kan gitu. Gitu. Karena apa? Baju yang sekarang diramaikan sejak 2016 bulan Agustus saya sudah tidak menggunakan seragam itu. Itu foto saya tahun 2013. Sama yang beredar itu banyak kan Abang fotonya dengan Rocky Gerung kan gitu. Rocky Gerung, saya tiba-tiba pakai baju Manusia Merdeka. Pak Didu itu kan kasih siapa saja. Yang ada orang yang hobinya diskusi apa segala dia ketemu. Ya, saya kebetulan kan ya di kalangan orang teman-teman mahasiswa Buton di sini, mahasiswa Indonesia Timur lah, Maluku, itu kan cukup dianggap sebagai senior yang punya kepedulian terhadap mereka, punya komunitas lah dan saya dengan mereka itu ya baik hanya sekedar dulu sebelum pandemi kami punya jadwal rutin main futsal atau main bola kan gitu ya. Ya mungkin Pak Dido tahu itu, kemudian saya punya hobi sama kan gitu, senang makan ikan kan gitu ya, dikasih lah baju itu saya pakai, lalu dibilang Said Dido di balik Laude Basir kan gitu, di balik Anies kan gitu ya, makanya saya lucu juga kan gitu ya. Kita ingin membutuhkan ketegasannya, betul. Sejauh ini belum ada sowan ke Anies Rashid Baswedan atau belum di calling sama ajudan atau stafnya? Tidak ada. Justru saya sangat menghindari itu. Oh gitu. Kenapa saya menghindari itu tadi? Sudah tidak ada kaitannya dengan kita dikait-kaitkan. Ya, tapi bagaimana bisa gitu ya? Anies Rashid Baswedan yang dipasang sebagai figur di Pilpres 2024 tanpa sowan ke Anies Rashid Baswedan, bagaimana bisa tuh ceritanya? Ini kerja relawan. Oke. Ya. Fungsinya itu akan sangat boleh jadi, keterbukaannya itu akan sangat boleh jadi pasca beliau selesai gubernur. Atau kan begini, Dinda harus paham, Abang harus paham bahwa penentuan presiden dan wakil presiden itu biasanya di Indonesia kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu hanya 2 minggu, 3 minggu jelang pendaftaran pasangan capres-cawapres. Oleh siapa? Oleh hanya elit politik, hanya beberapa orang, sangat terbatas. Bahkan dalam kasus Jokowi Kiai Ma'ruf itu bukan lagi hari-hari terakhir, detik, jam terakhir. Media menyampaikan kepada kita, kalau kita baca di media, sebelumnya itu kan pasangan Jokowi Mahfud MD. Mahfud MD. Tiba-tiba di jam berapa berubah?
Tapi yang harus kita tanyakan berikutnya adalah apa sih yang menjadi referensi para elit politis ketika memutuskan pasangan capres-cawapres? Salah satu yang menjadi referensi itu adalah popularitas dan elektabilitas. Kerja saya dan teman-teman di Anies itu adalah kerja bagaimana menaikkan popularitas dan elektabilitas Anies dengan cara-cara yang rasional, dengan menunjukkan ini loh capaian-capaian Anies. Supaya apa? Supaya popularitasnya Pak Anies dan elektabilitasnya naik di lembaga-lembaga survei. Sehingga apa? Sehingga menjadi rujukan nanti para elit politis ketika memutuskan pasangan dan calon. Itu kapan? Nanti. Baik, menyoal soal masalah itu, Anies ini apakah hanya bergerak untuk mempertahankan elektabilitas atau untuk menaikkan elektabilitas daripada Gubernur DKI Jakarta paskanya ini? Apakah cuma berada pada lingkup DKI Jakarta? Seluruh Indonesia. Ataukah Oke, sudah sampai mana? Sejauh mana gitu? Ya, tadi kan saya bilang kami Anies. Oke. Kata pertama itu aliansi. Kami punya organisasi, punya aktivitas masing-masing. Oke. Sangat boleh jadi di antara kami adalah organisasi nasional. Yang jaringannya sudah sampai di kabupaten kota seluruh Indonesia. Tapi karena organisasi ini bisa jadi atau aktivitas ini adalah aktivitas yang apolitis, ya kita tidak mungkin pakai ini. Yang kemudian sekarang kami sinkronkan, kami koordinasikan. Saya punya teman. Misalkan Anies ini terbentuk dari kelompoknya Abang, namanya kelompok A. Kelompok saya misalkan kelompok B. Yang lain lagi punya kelompok C. Kita bersepakat membentuk aliansi mendukung Pak Anies. Ya ketika pembentukannya di provinsi, di kabupaten kota, apa semua pasti kan Abang sudah punya jaringan. Tetapi sebagaimana strukturnya ya kita harus berkompromi. Pasca deklarasi yang kami lakukan adalah kompromi itu, pengaturan itu di provinsi ini misalkan siapa temannya, siapa yang ini temannya Abang atau teman saya, di provinsi B misalkan siapa yang koordinatornya temannya Abang, teman saya, kan begitu. Baik. Tapi Bang, izin bertanya, figur good seorang Anies, smart iya, tapi masalahnya banyak anggapan di dunia politik demokrasi salah satu kendaraannya adalah partai politik. Anies Baswedan bukanlah kader partai politik yang aktif. Nah, ini juga menjadi masalah. Capres dan cawapres itu adalah kewenangannya para elit politik. Biasanya di minggu-minggu terakhir menjelang pendaftaran pemilu. Tetapi mereka dalam mengambil keputusan adalah merujuk. Salah satu yang dirujuk itu adalah popularitas dan elektabilitas. Karena dipandang, ya siapa yang menjadi vote getter suara kan gitu ya. Penarik suara. Pasti itu mempertimbangkan. Apalagi harus diingat bahwa 2024 Pilpres berbarengan dengan Pileg. Partai punya kepentingan untuk menaikkan suaranya. Kan saling berkontribusi nih antara caleg dengan capres cawapresnya. Kan gitu. Yang dirujuk itu adalah pasti popularitas, elektabilitas, ketokohan itu. Hasil-hasil survei itu akan menjadi perbincangan pada tokoh politik. Kerja kita hari ini bukan menyampaikan bahwa Pak Anies tidak punya pasangan, tidak punya partai atau punya partai. Tetapi kalau dia punya elektabilitas bagus, Abang perlu ingat periode pertama Pak Jokowi apa partainya ketika datang ke Jakarta? Karena elektabilitasnya yang begitu tinggi lah. Tidak hanya PDIP yang memutuskan beliau untuk ketok palu calon, banyak partai, karena partai punya kepentingan semua. Orang hitung-hitungan di atas kertas pasti menang ini elektabilitas sekian. Kan gitu. Oke, baik. Seberapa persen gitu ya? Keyakinan Anies, aliansi ini ya, seberapa persen keyakinan dari Anies di dalam memandang 2024 itu Anies bakalan menjadi salah satu figur yang akan dipasang sebagai 01 Indonesia. Faktanya kami sudah deklarasi. Kenapa kami deklarasi? Ya, karena kami yakin 100%. 100%? Ya, nggak mungkin kami hanya setengah-setengah lalu bertindak. Konyol namanya itu. Oke. Baik. Yang menariknya ini mungkin terakhir Bang ya. Yang menariknya biar rekan-rekan pun juga mengetahui gitu bahwa sebenarnya sosok daripada
deklarator Anies dan juga rekan-rekannya di dalam Anies gitu ya, dengan wadah mereka bukan hanya saja konon katanya, ini nanti kita akan menanyakan apakah betul atau tidak gitu. Konon katanya mereka siap berdebat dengan siapa saja yang ingin kemudian datang untuk berdiskusi dan berdebat soal masalah ide ini gitu. Apakah kita akan menanyakan langsung apakah kemudian itu betul ataukah tidak? Betul. Jadi karena kami ingin bangun demokrasi substansial, maka yang dilihat itu pada hal-hal objektif, hal-hal rasional, kan gitu, hal-hal logis. Ketika kita bilang Pak Anies, kenapa mencalonkan Pak Anies? Karena Pak Anies berhasil memimpin Jakarta. Apa bukti-bukti keberhasilannya itu kita harus ungkapkan, kan gitu ya. Baik. Gitu. Jadi ketika ada yang bilang bahwa Pak Anies tidak berhasil, mari kita uji pernyataan kita. Saya harus membuktikan pernyataan saya menilai beliau berhasil. Orang yang menyatakan bahwa Pak Anies tidak berhasil juga harus membuktikan, menguji pernyataannya itu, sehingga kita menyiapkan diri untuk berdiskusi. Baik, berarti siapa saja dan kapan saja siap ya? Ya, baik. Tentu banyaknya agenda ya kita kapan sajanya itu harus disesuaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak Bang Laode Basir atau deklarator daripada Anies ini. Terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk datang membersamai kami di Ruang Bicara Podcast. Semoga kemudian ke depan ini masih ada ruang-ruang, apalagi kita masih memiliki kesempatan 2 tahun gitu ya. Siap. Mungkin ke depannya kita bisa menghadirkan Bang Basir lagi gitu. Untuk kemudian kita bicara kembali gitu bagaimana perkembangan ke depannya nanti gitu. Baik, terima kasih rekan-rekan semua gitu ya. Ini adalah merupakan bagian daripada salah satu pertanggungjawaban real daripada deklarator Anies gitu, bahwa mereka bukan hanya saja kemudian memunculkan ide tanpa pertanggungjawaban gitu. Mereka kemudian hari ini hadir dengan konsep dan kemudian pertanggungjawaban bahwa mereka siap mempertanggungjawabkan ide tersebut dengan siapa saja yang ingin berdebat ilmiah gitu dengan mereka. Nah, Ruang Bicara kemudian menyiapkan dan menghadirkan forum dan menghadirkan beliau ini sebagai bentuk bagian daripada apakah betul tidak beliau ini ingin datang menjumpai kami di Ruang Bicara dan kita bicara menyual soal ide yang sudah kemudian mereka konsepkan ini. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Jangan lupa untuk kemudian video ini di-share banyak-banyak agar kemudian semua orang mengetahui bahwa the real daripada deklarator dan aliansi Anies ini adalah bentuk bagian daripada kelompok yang hadir dengan ide dan siap berdebat dengan siapa saja. Jangan lupa share yang banyak-banyak. Terima kasih banyak kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.